Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Pagi hari ini kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Pagi hari ini kami ingin kembali mendengar tentang kebenaran firman-Mu. Biar kebenaran firman-Mu yang terus mengajar dan menuntun kami sepanjang hari ini. Amin. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema telah susut dan siap disusun. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 6 ayat 1 dan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Dan terjadilah pada tahun ke-480 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir, pada tahun ke-4 sesudah Salomo menjadi raja atas Israel, dalam bulan Ziu, yakni bulan yang kedua, maka Salomo mulai mendirikan rumah bagi Tuhan. Dan setelah ia mendirikan kamar tambahan itu pada rumah itu sekeliling, yakni setiap tingkat 5 hasta tingginya, maka rumah itu ditutupinya dengan kayu aras. Itulah sedikit tulisan tentang rumah Allah yang dibangun oleh Salomo. Pada waktu rumah Tuhan itu dibangun, digunakanlah batu-batu yang telah dipersiapkan, yang telah dipahat, dan kemudian batu-batu itu disusun satu demi satu. Sedikit coba perhatikan apa yang firman Tuhan ceritakan tentang susunan batu-batu itu. 1 Raja-Raja pasal 6 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Pada waktu rumah itu didirikan, dipakailah batu-batu yang telah disiapkan di penggalian, sehingga tidak kedengaran palu atau kapak atau sesuatu perkakas besi pun selama pembangunan rumah itu. Pintu tingkat bawah ada pada lambung kanan rumah itu, dan orang naik dengan tangga-tangga pilin ke tingkat tengah, dari tingkat tengah ke tingkat yang ketiga. Jadi, batu-batu yang dipakai untuk membangun rumah Tuhan telah dipahat, ditempa, dibentuk sebelum batu-batu itu dibawa naik ke atas, untuk disusun satu sama lain untuk menjadi rumah bagi Tuhan. Batu-batu itu dipahat dan dipersiapkan di penggalian di bawah sana. Dan ketika dianggap sudah sesuai untuk dipakai bagi rumah Tuhan, maka batu-batu yang sudah dibentuk itu dibawa naik dan disusun satu demi satu. Dan ketika sedang disusun, tidak lagi terdengar benturan dan gesekan selama proses pendirian rumah Tuhan. Karena yang terjadi adalah batu demi batu yang sudah dipersiapkan di bawah sana di penggalian. Semua proses pemahatan sudah terjadi di bawah sana, di penggalian, pada fase pemilihan dan pembentukan, sehingga tidak lagi terdengar semua itu pada fase pembangunan. Itulah gambaran kehidupan para hamba-hamba Tuhan. Ketika kita benar-benar siap dipakai untuk menjadi batu-batu yang akan digunakan bagi pembangunan rumah Allah, maka pastilah batu-batu itu tidak akan lagi terdengar gesekan-gesekan atau benturan-benturan, seperti gesekan keributan, gesekan sakit hati, benturan kepentingan, benturan harga diri, dan konflik. Sebab semua batu-batu itu sudah dipahat dan dipersiapkan di bawah sana di tempat penggalian. Seperti itulah hidup hamba-hamba Tuhan yang siap dipakai untuk mendirikan rumah Tuhan. Mereka seharusnya sudah terlebih dahulu dipersiapkan. Bukankah sama seperti kain yang akan dipakai untuk menambal? Tuhan Yesus berkata di Matius pasal 9 ayat 16 bahwa tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Kain penambal itu adalah hidup hamba-hamba Tuhan yang akan digunakan untuk membalut, menambal, dan mengayomi orang-orang lain yang rapuh dan terluka. Jadi proses itu harus terjadi atas kita, hamba-hamba Tuhan terlebih dahulu. Namun kenyataannya, bahkan di antara kita para hamba-hamba Tuhan sekalipun, ketika sama-sama melayani, gesekan demi gesekan masih sering terjadi. Benturan kepentingan, benturan ego dan perasaan dari masing-masing sering terjadi. Sebab kita memang masih manusia. Tapi, bukankah tidak seharusnya demikian? Namun karena kita memang masih manusia, bukankah wajar jika kita masih mengalami gesekan dan benturan-benturan seperti itu? Sebenarnya, apa yang firman Tuhan katakan tentang hal ini?
tentang batu-batu yang digunakan untuk mendirikan rumah Tuhan. Coba perhatikan sekali lagi. 1 Raja-Raja pasal 6 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Tingkat bawah 5 hasta lebarnya, yang tengah 6 hasta, dan yang ketiga 7 hasta. Sebab telah dibuatnya ceruk-ceruk pada rumah itu sekeliling sebelah luar, sehingga dinding rumah itu tidak usah dilobangi. Ada seperti ceruk-ceruk atau tambahan tembok untuk menopang tiang-tiang yang akan melintang sebagai penahan dan penopang. Juga batu demi batu itu disusun dan mengikat satu sama lain. Ada bagian yang dilobangi dari batu-batu tersebut, dan ada bagian yang menonjol untuk masuk ke dalam lobang batu yang lain. Dengan demikian, lobang atau katakanlah kekurangan satu batu akan ditutupi oleh kelebihan batu lainnya. Dan dengan demikian, batu-batu itu akan saling terikat satu sama lain. Itulah perkara-perkara yang seharusnya terjadi di antara batu-batu yang digunakan untuk mendirikan rumah Tuhan. Kekurangan yang satu akan ditutupi dengan kelebihan yang lainnya. Dan proses saling menutupi inilah yang justru membuat batu-batu itu terikat satu sama lainnya, sehingga tidak perlu terjadi gesekan-gesekan dan benturan kepentingan. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, bentuk dan ajari aku untuk selalu siap dipakai untuk tujuan pembangunan rumah-Mu. Amin. Jesus loves you, and so do I.